Halo pelajar-pelajar yang super, selamat datang di channel Belajar Bareng Plus 62. Oke, para pelajar-pelajar yang super, pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar atau pembelajaran yang akan saya bahas ini merupakan pembelajaran kelas 6 SD. Nah, ini yang akan kita bahas, min, median, modus. Sedikit disclaimer ya tentang pembelajaran ini sebelum kita masuk ke materi. Jadi untuk materi ini, min, median, modus, dahulu di kurikulum KTSP atau sebelumnya, ini dipelajari pada saat SMA kelas 1 atau SMP kelas 2. Seiring berjalannya waktu di kurikulum 13 ini dipelajari SMP kelas 1 dan di kurikulum Merdeka ini kata teman-teman saya yang guru ya, dan saya sudah lihat juga bukunya, ini sudah dipelajari di kelas 6 SD. Wow, ayo kita beri tepuk tangan. Oke, jadi ini juga video pertama saya di channel ini. Untuk teman-teman sekalian atau pelajar-pelajar sekalian, di sini saya membuka sesi interaktif ya. Jadi apabila teman-teman ada masukan, saran, kritik yang membangun, serta kemudian ada juga soal-soal yang mau dibahas secara bersama-sama, bisa kalian tulis dan coret-coret atau ketik di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai dari pengertian mean, min. Ini sebenarnya bahasa matematikanya ya, min. Jadi min itu sendiri adalah rata-rata, itu bahasa gampangnya. Tapi bahasa matematikanya ya min, mean. Padahal dalam bahasa Inggris itu artinya ya artinya mean. Oke, kembali ke topik ya. Jadi mean itu sendiri dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Nah, ini bahasa matematikanya dulu nih. Ini saya kutip dari buku ya. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Oke? Paham nggak? Bingung? Ya, bahasanya bahasa baku ini. Kita lanjut ya, nanti saya jelaskan. Misalnya, suatu data kuantitatif terdiri atas datum X1, X2, bla 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 sampai Xn. Min data tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini. X faktor sama dengan X1 plus X urutan kedua plus bla 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 sampai berapa tuh Xn? Sampai akhir dibagi N. Bingung? Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, min ini digunakan untuk mencari rata-rata teman-teman. Jadi singkatnya, apabila ada suatu kelompok data atau suatu kelompok bilangan yang kalian ingin cari rata-rata dari suatu kelompok bilangan tersebut. Misalnya ada 4 kelompok bilangan ya, 4 bilangan nih, atau lebih atau terserahlah berapa. Mau kalian cari rata-ratanya. Nah, itulah min. Nah, di sini suatu data kuantitatif terdiri atas data utama, angka X1, X urutan 1, X urutan 2, dan seterusnya sampai Xn. Jadi, angka-angka tersebut kita jumlahkan dahulu dibagi dengan jumlah angka yang ada. Jadi, misal di kelompok bilangan tersebut ada 9 bilangan. Ya udah kita bagi 9. Tapi kelompok bilangan tersebut kita jumlahkan dulu. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari mean itu sendiri. Sama dengan jumlah observasi dibagi total jumlah observasi. Nah, berikut contoh soalnya. Ini ya contoh soalnya.
176, 178, 178, 189. Ini contoh nih. Tentukan min dari angka-angka ini. Ingat, min tadi rata-rata, berarti dia cari rata-rata. Ayo, ada yang bisa nggak? Berapa ini? 3, 2, 1. Ya, ada yang tahu jawabannya? Silakan kalian pause dulu video ini ya, dan kalian bisa coret-coret di kolom komentar jika kalian tahu. Dan jika kalian bingung, silakan lanjut video ini ya. Jadi saya akan menjabarkan lebih lanjut tentang mencari mean ini. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman. Jadi kita bagi dengan jumlah bilangannya ada berapa. Di sini bisa kita lihat nih, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti ada 4 bilangan. Berarti kita bagi 4. Tapi sebelum itu, kita jumlahin dulu nih teman-teman. Kita jumlahin dulu, 176 ditambah 178, ditambah 178, ditambah 189. Berapa hasilnya? Baru dibagi 4. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nih. Jadi nilai rata-rata dari kelompok data ini atau kelompok bilangan ini adalah 180,25. Nanti untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas soal yang lebih kompleks ya teman-teman. Atau jika kalian ada pertanyaan atau ada soal yang mau dibahas, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu silakan kalian tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu median. Median atau nilai tengah. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang mean, yaitu nilai rata-rata, untuk median sendiri merupakan nilai tengah. Jadi median di sini yang saya kutip dari buku ya. Median didefinisikan sebagai suatu nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian sama banyak. Berdasarkan definisi tersebut, nilai median adalah nilai datum yang ada di tengah jika ukuran datanya ganjil. Yang kedua, rataan dua nilai datum yang ada di tengah jika ukuran datanya genap. Nah, kita lanjut slide berikutnya ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang median. Jadi untuk mencari median teman-teman, itu ada dua ketentuan ya. Jika ukuran datanya ganjil, mediannya adalah datum yang berada di tengah. Jadi gini, misal ada beberapa kelompok angka nih teman-teman. Ada 5 angka. Yang mudah aja, angka yang ketiga. Nah itulah median. Median kan cari nilai tengah. Itu ya, yang untuk data ganjil. Kemudian untuk data genapnya gimana? Jadi data genapnya itu dijumlahin dulu teman-teman. Yang bagian tengahnya, terus dibagi 2. Nah, ini rumus bukunya teman-teman. Rumus yang rumus bakunya ya. Jadi median sama dengan setengah, buka kurung, X, N bagi 2, plus X, N bagi 2 plus 1. Nah, N ini jumlah bilangan yang ada teman-teman. Jadi misalnya ada 8 angka ya 8 gitu kan. Dalam suatu kelompok bilangan nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal biar mudah. Tentukan median dari setiap data berikut. Ini ada data, contoh data ganjil dan data genap nih teman-teman. Kita masuk ke data ganjil dulu ya. Di sini ada 5 angka, 3, 5, 4, 2, 6. Hal yang pertama kita lakukan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, benar. Yang pertama kita urutkan dulu. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan nih, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil teman-teman. Jadi kita urutkan dulu 2, kita tulis 3, 4, 5, 6. Kemudian apa nih yang kita
lakukan selanjutnya? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari dulu nilai N. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa angka, teman-teman? Ada bisa jawab berapa? Ya, kita jumlahin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka atau 5 bilangan. Berarti N-nya 5. Benar. Selanjutnya, kita cari dengan menggunakan rumus. Nah, ini sebenarnya nggak usah rumus, teman-teman. Ini sangat mudah diselesaikan. Tapi jika kalian menggunakan rumus, ya nggak apa-apa. Karena pada ujian matematika, atau jika kalian ulangan, atau ujian matematika, kalian ya harus menggunakan rumus kan. Nah, jadi rumusnya begini, teman-teman. Median sama dengan X, buka kurung, N plus 1 dibagi 2. Kenapa, Pak? Harus dibagi 2? Ya, biar cari nilai tengahnya. Jadi N-nya berapa tadi? N-nya berapa coba? N-nya 5, karena jumlahnya 5. Plus 1 berapa? 6. Terus dibagi 2, sama dengan 3. Nah, berarti jawabannya berapa, Pak? 3. Oh, salah. Salah, nggak bisa. Terus jawabannya berapa, Pak? X ini urutan, teman-teman. X 3. Berarti angka yang urutan ketiga. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 4. Ayo, siapa yang masih salah sampai sini? Nah, coba kalian perhatikan urutan tadi. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, teman-temannya. 2, 3, 4, 5, 6. Nilai tengahnya berapa? Ya, kalian lihat aja di sini nilai tengahnya. 4. Dan kalian tinggal tulis. Berarti jawaban X3 sama dengan 4. Berarti median dari data di sini adalah 4. Paham ya, teman-teman, sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini contoh soal yang jumlah datumnya atau bilangannya genap, teman-teman. Di sini kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti apa? N-nya benar. N-nya sama dengan 8. Terus apa yang kita lakukan? Ya, kita urutin dulu, teman-teman. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ayo kita urutin. 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 20. Iya, bener. Terus langkah selanjutnya gimana, Pak? Langkah selanjutnya kita hitung nih, ada berapa angka. Ini sama seperti kita cari median yang ganjil. Sama aja, kita tentukan dulu nilai N-nya berapa. Jadi kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8, genap. Sehingga, ada yang tahu? Nah, ini rumusnya. Ayo, jangan terkecoh ya dengan X ya. Jangan terkecoh. Ini kita cari urutan angka X-nya. N ini, itu kita masukin jumlah bilangannya. Ayo, kita masukin sekarang. Jadi median sama dengan X8 dibagi 2 plus X8 bagi 2 plus 1, tutup kurung, dibagi 2. Jadi, X8 ini dari mana, Pak? Ya, ukuran datanya tadi. Karena 8. Tinggal kita masukin nih 8 gitu kan. Dibagi 2. Karena kenapa Pak harus dibagi 2? Ya, kita cari nilai tengah.
Kalau cari nilai tengah ya harus dibagi dua, karena kita cari nilai tengah, nilai rata-rata. Ya enggak? Jadi setengah plus X4 plus X5. Ayo, berapa? Jangan terkecoh, ingat. X ini adalah urutan bilangan. Berarti kita cari nih, X4-nya berapa sih X4? 1, 2, 3, 4. 10. X5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 10 juga. Berarti 10 ditambah 10 dibagi 2. Dan ini hasilnya. 10. 10 tambah 10 kan? 20. 20 bagi 2, 10. Berarti untuk median di soal ini adalah 10. Ayo, masih ada yang salah sampai sini? Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Jika kalian masih bingung atau ada nih soal atau PR yang mau kita bahas bersama, silakan ketik di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, ini materi berikutnya adalah modus. Modus ini lebih mudah teman-teman daripada median dan min. Karena modus ini kita cari aja nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini untuk pengertian modus sendiri adalah datum yang nilainya paling sering muncul atau yang frekuensinya paling sering munculnya, paling besar. Misalnya dari data sebagai berikut, 4, 3, 6, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 7, 3, 5, 9. Modusnya adalah ya 3. Karena 3 nih yang paling sering muncul. 1, 2, 3. 3 kali kan muncul kan. Terus yang lain? Coba kita lihat. 2 sekali muncul. 4 ada berapa nih 4? 2 kali juga muncul. 6 2 kali muncul. 7 2 kali. 8 sekali. 9 sekali. Nah, jadi modusnya adalah 3. Karena frekuensi nilai 3 paling besar dari nilai-nilai yang lain. Frekuensi itu adalah dalam modus nih yang paling sering muncul. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk data yang bermodus tunggal atau mempunyai satu modus dinamakan data unimodal. Bingung ya? Jadi data yang punya dua modus dinamakan bimodal. Misalnya data berikut. Nah, ini data unimodal. Itu 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Coba. Untuk modusnya yang paling sering muncul berapa? Modusnya 5 dan 7. Karena modusnya lebih dari 2. Yang sama nih lebih dari 2 teman-teman. Ini kan 5 nih, ada 2 kali. 7 ada 2 kali. Nah, Pak, di atas kan ada bilangan yang 2 kali muncul. 4 2 kali muncul. Iya, benar. 4 memang 2 kali muncul. Tapi 3 lebih banyak. 3 kali muncul. Berarti modusnya dari data yang pertama ini adalah 3. Itu yang dinamakan modus tunggal atau modus unimodal. Selanjutnya, jika modusnya sama atau angkanya yang keluar sama, nih, saya contohkan ya. Nih, ini sama kan? 2. Dan ini, ayo hitung. 1, 2, 3. 3 kali kan? Yang ini 2 kali muncul. Nah, inilah data bimodal. Jadi untuk modus yang dari contoh pertama, ini adalah 3. Karena 3 yang paling sering muncul dan yang paling terbanyak. Oke, nyambung ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, untuk data bimodal, itu ini ya, saya coret. Data bimodal itu jawabannya adalah 5 dan 7. Karena dia sama, muncul 2 kali di suatu kelompok bilangan. Oke? Jadi begitu ya untuk modus. Modus ini lebih mudah teman-teman. Dalam matematika, modus ini juga sebenarnya lebih gampang dikerjakan. Tinggal cari aja.
frekuensi untuk angka yang paling sering muncul. Nah, itulah modusnya. Jika dia yang paling tertinggi, ya itu tinggal kita tulis. Itu ya. Oke. Jadi gini, untuk ringkasan dari ketiga materi berikut. Baik teman-teman, dan berikut adalah secara singkat ya, agar kalian mudah memahami materi-materi yang telah kita bahas tadi. Jadi untuk mean atau min, kalian ingat aja kata kuncinya, rata-rata. Untuk median itu nilai tengah, dan untuk modus adalah angka yang tersering muncul. Angka yang paling sering muncul. Nah, 3 kata kunci ini aja. Nah, ini sudah saya buat untuk grafisnya agar mudah kalian ingat. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini tentang min, median, dan modus. Pada video selanjutnya saya akan membahas ini lagi, tetapi dengan pembahasan soal yang lebih kompleks. Dan seperti awal video yang saya bilang tadi, apabila teman-teman ada kritik dan saran yang membangun ya tentunya, serta soal-soal yang mau dipecahkan, itu bisa kalian cantumkan dan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Baik, jangan lupa like dan subscribe ya, jika channel ini kalian rasa bermanfaat. Baik, terima kasih dan salam. Belajar bareng plus 62.